Mugi paringa berkah. Cerita lagu Kelima ya. kelima ya. Kelima. Ini judulnya, ini lagu Jawa, gitu ya, berbahasa Jawa. Ya, Bungah Pungkasane. Artinya itu Bungah. bahagia, akhirnya bahagia, gitu. Akhirnya bahagia. Happy ending. Ya, betul, happy ending, gitu ya. Jadi dari proses kehidupan seseorang itu kan untuk memunculkan sebuah harapan itu tentunya berharap bahwa semuanya akan berakhir dengan bahagia. Tapi ini sebenarnya bukan di akhirnya kita settingan waktunya cerita ini, tapi di awalnya ketika janji itu diungkapkan bahwa ya kita sudah melewati proses yang kadang-kadang membuat kita menyakitkan gitu, tapi kemudian kita bisa mengambil cerita pelajaran dari situ, komitmen bersama untuk kemudian kita bisa melewati ke masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya inspirasinya itu juga ya ada cerita dari teman saya juga, tapi juga ada sedikit dari saya. Jadi ada sisi imajinernya juga ada di situ. Ketika datang ke tempat orang yang dia sayangi, tapi terus kemudian diusir gitu. Ini yang mengalami diusir Mas atau teman Mas? Kalau saya mungkin merasa diusir gitu ya. Merasa diusir. Saya nggak tahu apakah itu bahasa Ngusir halus. Iya, mengusir halus lah kira-kira gitu ya. Padahal saya bukan makhluk halus gitu. Iya gitu. Jadi tapi terus itu kemudian diambil apa namanya sisi harapannya bahwa oke, kita mungkin katakanlah selama kita tetap bersama, apapun juga yang menjadi kesulitannya akan kita bisa lewati sampai akhirnya menjadi bahagia akhirnya. Tetap kisah-kisah cinta juga ini. Iya, betul. Memang Heksalogi Yakin Wae itu lebih kepada hidup seseorang dan bagaimana kisah hidup dan kisah cinta seseorang gitu. Jadi walaupun katakanlah kita ambil inspirasinya dari beberapa orang, tapi kita buat apa namanya alur dalam proses itu gitu. Jadi cerita hidup seseorang gitu. Nah, hidup seseorang dan cerita hidup Mas Unjar. Ada yang di saya juga kan, yang di lagu keempat contohnya kayak itu tadi saya ceritakan tadi gitu ya, itu mengenai apa namanya perasaan hati saya gitu. Nanti ada juga yang lagu keenam itu kalau itu posisi sudah merasakan kebahagiaan gitulah kira-kira. Sejak dari kemarin kita ngomongin lirik ya Mas ya. Ya, Lebih ya. ke syair. Ya. Memang Mas lebih berpikir ke kekuatan syair atau musik. Menurut Mas bagaimana kekuatan syair dan musik? Saya kalau ditanya seperti itu sebenarnya agak bingung gitu ya, karena buat saya sebuah lagu itu apa namanya tentu saja nggak bisa mewakili sebuah cerita kalau kemudian kita tidak mempunyai syair yang kuat gitu. Tapi syair yang kuat pun itu harus bisa menunjukkan nuansa dari lagu tersebut gitu. Oleh sebab itu saya membuat untuk kemudian ini selalu artinya gini, saling mengisi. Tapi dalam prosesnya saya biasanya memang dari syairnya dulu. Jadi saya dapat dulu suasananya, saya dapat kata-kata yang tepatnya, walaupun kemudian ada editing setelah ketemu dengan lagunya begitu. Jadi lalu eksplorasinya saya ya dengan nuansa yang saya mau buat itu seperti apa gitu. Contohnya kayak di lagu ketiga itu ketika perasaan yang tak menentu itu ya, kan itu saya ngomong tuh di situ, saya nyanyi di situ adalah debar jantungku tak menentu, kan saya bilang debar jantungku tak menentu. Itu jadi nada itu pun mewakili cerita bagaimana perasaan saya nggak menentu itu. Oh, berarti Mas kategori komposer yang bikin lirik dulu, Ya, baru musik itu berjalan di Ya. atas lirik. betul. Oh. Iya. Jadi mungkin bisa jadi saya ini
terinspirasi juga ya, salah satu kalau kita ngomong kemarin idola gitu, pada waktu kita di kantor kemarin saya cerita bahwa ada Kus Plus, ada apa namanya, The Beatles gitu ya, yang menginspirasi saya juga itu kayak Frank and Jane gitu, terus kemudian ada Ebit GAD gitu ya, itu yang bercerita balada. ya balad itu kuat banget. Nah itu di zaman saya SMA, teman-teman saya dan yang kita buat lagu-lagunya itu mungkin next time ya, kapan-kapan kita ceritakan ketika mungkin kita ada garapan yang berikutnya gitu ya. Itu balada gitu. Jadi menceritakan tentang kisah seorang gitu. Boleh dong, Mas? Ya. Nyanyiin dikit. Yang bunga kawasan. Oke, benar. Terima kasih ya. Ini karena bahasa Jawa, ini sebenarnya lebih riang gitu ya. Perlu sedih seliramu, percaya wae iki pasti bakal rampung. Percaya wae yen kowe aku nyawiji, bakal bunga pungkasane, bakal bunga pungkasane. Asik. Ya gitu, jadi akhirnya nanti akan bahagia kok gitu ya. Udah, pokoknya yang penting kamu tetap percaya sama aku bahwa ini semua akan berlalu, nanti akan menjadi bahagia di akhirnya.